Kembali berita Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Palu, Senin 23 Mei 2022 hadir di hadapan Anda. Bersama saya Zalsabila Kilarahayu, inilah berita selengkapnya. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 13 Mei tahun 2022, Ketua OSIS Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Palu mendapat kepercayaan untuk live bilang di TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Pendidikan di Era Digital. Ya, Pak Asep tadi disampaikan juga bahwa ada aspek psikologis Pak yang kemudian refleksinya atau evaluasinya adalah membuat pendidikan itu aman dan nyaman begitu Pak. Ini kalau kita melihat dari kata Merdeka Belajar, artinya setiap satuan pendidikan ini mewajibkan gitu Pak untuk seluruh siswa mahasiswa untuk aman dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran ke depan. Ya, karena hakikatnya belajar itu kan sebenarnya mengembangkan potensi diri secara optimal. Artinya potensi diri itu kan tiap orang bisa berbeda-beda, sangat kasuistis. Tiap orang ada cepat belajar membaca, ada juga belajar angka-angka begitu ya. Jadi memang kapasitas tiap orang bisa berbeda-beda. Oleh karena itu semua harus diakomodasikan secara bersama, sehingga setiap orang punya peluang yang sama untuk bisa berkembang segenap potensinya. Ada orang yang suka sastra tapi ada juga yang tidak suka. Ada juga yang suka matematika, fisika, ikut-ikut olimpiade, tapi ada juga orang yang suka berolahraga. Seperti Agasta malam ini, Pak ya? Ya, jadi ya ada Agasta jago olahraga, taekwondo misalkan. Nah, itu menjadi potensi yang luar biasa. Masih anak SMP dan itu sangat luar biasa, bisa dikembangkan terus-menerus. Jadi semua punya berkesempatan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, secara psikologis memang dengan adanya nyaman dan aman itu gitu ya, aman dalam artian sekarang misalkan dari gangguan virus kemudian penyakit dan segala macamnya gitu, tetapi kenyamanan itu menjadi sebuah upaya untuk bisa mengkondisikan conditioning setiap lingkungan belajarnya atau atmosfer yang dibangun di dalam sebuah lingkungan ekosistem pendidikan, sehingga itu bisa didorong semuanya untuk bisa berkembang. Itu yang jadi kata kunci di dalam aspek pendekatan psikologis dalam belajar di era sekarang itu. Baik, dan Pak, saya melihat Indonesia siap begitu Pak untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Kalau dilihat secara Indonesia nampaknya masih beberapa hal gitu ya, terutama di kota-kota besar, di kawasan-kawasan barat itu sudah mulai. Tetapi kawasan timur atau di desa-desa, di daerah-daerah terpencil nampaknya itu butuh upaya yang lebih keras untuk itu, gitu, karena proses pendampingan itu menjadi penting sekarang oleh para pendidik. Jadi memang pendidik sebuah profesi yang tidak bisa digantikan di era kapanpun gitu ya. Baik zaman dulu, zaman sekarang, apalagi zaman era digitalisasi seperti sekarang. Jadi peran guru menjadi seorang pendidik profesi yang tidak bisa digantikan. Baik, nanti saya akan kembali ke Pak Asep begitu, kita akan lebih spesifik apakah Sultan atau Kota Palu begitu ini sudah siap begitu Pak dengan Merdeka Belajar ini. Pak Asep saat ini pun juga sudah hadir bersama kami dan pemirsa juga di studio TVRI Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Bapak Haji Hardi SPD MPD. Assalamualaikum Pak Hardi, selamat malam, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kemudian Agasta ingin seimbangkan antara pendidikan di sekolah begitu dan juga pendidikan di luar sekolah? Untuk menyeimbangkan, mungkin saya lebih ketika saya fokus belajar, saya fokus belajar. Ketika saya harus memang di tempat latihan, saya harus fokus ke tempat latihan. Dan saya tidak hanya fokus ke satu tujuan, tapi harus ada dua itu harus kita menyeimbangkan itu agar dua-duanya sama-sama sama begitu. Oke. Dan kamu sudah meraih prestasi-prestasi pun juga di kejuaraan atau di bidang taekwondo begitu. Iya. Oke, apa yang menjadi prestasi kamu hingga saat ini Agasta yang membanggakan tentunya untuk sekolah, untuk orang tua? Alhamdulillah saya baru-baru ikut di bulan Maret, yaitu pertandingan porpot. Alhamdulillah saya di situ juara satu. Porpot itu adalah Pekan Olahraga Kota Palu. Oke, itu untuk ajang seleksi untuk menuju ke Porprov nanti. Berarti ini provinsi. Oke, dan kemarin meraih juara satu. Iya. Di apa kelas apa atau kita sebutnya apa gitu taekwondo? Kalau di taekwondo itu disebutnya under. Kamu di under berapa? Under 63. Under 63. Iya. Baik, Agasta punya satu kebanggaan begitu, artinya di sekolah sebagai ketua OSIS pun juga tentunya bangga begitu ya. Iya.
Nah, ini pencapaian terbesar kamu selama kamu ada di jenjang pendidikan MTS begitu. Di luar di olahraga pun juga juara 1, bahkan ini persiapan menuju Porprov. Apa yang menjadi satu proudness dari atau kebanggaan di Agasta? Kalau untuk menjadi ketua OSIS itu, saya bangganya itu saya banyak dilihat orang dan saya memiliki kepercayaan diri. Juga saya lebih akrab ke kepala sekolah saya juga. Jadi akrab ke kepala sekolah. Saya akrab juga dengan guru-guru, jadi baik. begitu. Kalau untuk kebanggaan di atlet, alhamdulillah dari kecil saya kan ikut taekwondo. Alhamdulillah di prestasi-prestasi itu saya nantikan prestasi itu bisa dipakai untuk kedepannya. Jadi itu kebanggaan saya dan saya ingin membanggakan juga orang tua saya. Oke, jadi ada pendidikan akhlak yang terbangun begitu ya Pak Kadis. Nanti saya akan tanya Pak, ya karakter ini terbangun dari Agasta begitu karena tetap hormat dan menghargai kepala sekolah bahkan guru, ekosistemnya terbangun gitu. Dan pengumumannya kapan nih kalau tingkat SMP MTS? Belum ada tugas tahu informasi. Belum menunggu Pak ya? Ya, baru SMA ya. SMA, oke. Rencananya Agasta akan melanjutkan kemana begitu? Kalau untuk melanjutkan saya akan melanjutkan sekolah saya di Ragunan di Jakarta. Ini sekolah khusus olahraga. Kenapa kemudian punya ketertarikan ke sekolah yang khusus begitu, khusus olahraga? Mungkin karena di sana lebih memfokuskan saya memang niat untuk lebih fokus, lebih terarah kan. Kalau misalnya saya ambilnya yang umum gitu kan, itu kan lebih K2 begitu ya. Jadi kalau di sekolah Ragunan itu dia lebih 70% ke olahraganya. Jadi saya mungkin lebih bisa fokus ke olahraganya. Sudah mulai tes masuk ujian? Atau tesnya belum dibuka. Jadi akan sangat fokus ini untuk sekolah olahraga di Ragunan, di Jakarta, dan juga tetap dengan bidang olahraga yang sama yaitu taekwondo. Baik, harus konsisten begitu ini sebagai seorang taekwondo ini. Ya, kenapa sih kemudian tertarik dengan taekwondo? Karena awalnya itu kan saya hanya ikut-ikut gitu di taekwondo ini. Cuman pas pertama kali ikut taekwondo itu saya alhamdulillah mendapatkan juara 1. Dan di situ saya mulai menyukai taekwondo dan akhirnya sampai sekarang sudah sampai 7 tahun saya sudah mengikuti taekwondo. Baik. Pak Asep, ini kalau melihat cerita Agasta begitu Pak, apakah ini yang sudah dinamakan aman dan nyaman dalam mereka belajar? Karena Agasta ini memilih begitu Pak, salah satu contohnya memilih untuk fokus ke olahraga begitu, khususnya taekwondo. Ini menurut saya wujud dari Merdeka Belajar buat anak-anak Agasta. Merdeka Belajar yang bersangkutan memilih pilihan ke bidang olahraga. Karena ada juga anak-anak yang suka matematika, fokus kepada ikut-ikut olimpiade begitu ya. Gak ada masalah. Ya, kita terputus sambungan bersama Pak Dr. Asep. Ya, nanti kami akan coba kembali gitu. Pak Kadis pun juga melihat begitu Pak. Ini salah satu wujud Merdeka Belajar begitu Pak. Sangat tepat sekali. Jadi gini, bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Ya, kemudian seperti Pak Asep tadi sangat tepat sekali. Ya, bagaimana kita selaku tenaga pendidik gurunya itu mampu kita membimbing, mengarahkan dan mampu mengembangkan itu. Jadi kita tinggal mengarahkan mereka. Tapi salah satu wujud Merdeka Belajar seperti ini, artinya anak ini peserta didik punya potensi yang berbeda-beda. Silakan dikembangkan, diarahkan. Contoh seperti Agasta saja tadi, ya dia memilih itu bahwa selain pilihan itu yang tepat karena dia punya bakat atau potensi, bagaimana peran orang tua juga yang mensupport ini. Orang tua mendukung Agasta. Mendukung. Baik, Pak Kadis ditahan karena saya akan mengajak Pak Asep dulu untuk dalam closing statement beliau. Pak Asep kembali terhubung bersama kami. Ya, Pak Asep menjadi closing statement juga, artinya inilah wujud konkret ketika dikatakan Merdeka Belajar begitu Pak. Anak diberikan kenyamanan dan keinginan sendiri begitu Pak, keamanan untuk memilih apa yang menjadi potensi dan konsentrasinya. Ya, saya kira dalam catatan akhir saya di forum pertemuan ini ada 3 hal ya. Yang pertama, Merdeka Belajar itu memang butuh ekosistem yang nyaman, yang aman sehingga semua potensi bisa berkembang secara optimal. Catatan saya yang kedua, guru sebagai pendidik dan fasilitator belajar tetap terus bergerak untuk bisa mendampingi anak-anak kita agar potensinya berkembang dengan optimal. Bagi siswanya, anak-anak kita itu diberikan upaya untuk bisa berkembang secara optimal dengan suasana yang nyaman tadi, termasuk juga dukungan dari orang tua, para guru, kita semua pengambil kebijakan juga bisa mendukung untuk itu. Saya kira itu 3 hal yang menjadi catatan
di dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional kita itu. Baik, terima kasih Pak Efrat. Pak Dr. Asep ya, Selamat sudah malam. bergabung bersama kami dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak, selamat malam. Baik, Agasta sangat konsentrasi untuk itu ya. Iya. Oke, tapi kemudian kalau sudah sekolah di Ragunan, sekolah Jakarta begitu, Iya. harusnya kembali ke Palu dong ini ya, Iya. yang menggunakan Palu ya. Iya. Akan ada begitu keinginan nanti Keinginan ya gitu. menjadi atlet kebanggaan Palu ya. Apa yang menjadi cita-cita Agasta? Kalau untuk cita-cita saya bukan mau ambil olahraga kalau untuk cita-cita, karena tidak mungkin kan kita nanti di umur 30 sampai atas gitu, tidak mungkin kita masih mau bertanding terus. Jadi kalau untuk cita-cita saya lebih ambil ke di luar dari olahraga gitu. Yaitu pilot. Oh, akan sekolah pilot. Baik. Baik, Pak Kadis melihat Agasta begitu, ini apakah menjadi gambaran anak Palu begitu Pak juga? Punya semangat belajar Pak ya? Saya kira ini salah satu cerminan anak-anak kita Anak daerah. yang punya semangat belajar untuk mengembangkan potensinya, bukan hanya potensi akademiknya saja, tapi potensi kemampuan potensi dirinya pun dia harus kembangkan seperti itu. Contoh tadi olahraga, bahkan punya cita-cita mau jadi pilot itu kan sangat luar biasa. Banggaan. Satu kebanggaan sendiri. Saya yakin dengan semangat belajarnya, insya Allah kita berdoa supaya jalan itu dimudahkan semua. Terbuka jalan untuk mengembangkan potensi, kemudian mengembangkan cita-cita itu sampai mewujudkan Jadi artinya bermimpi itu penting. Kita bangun semua dari mimpi, dari Palu kita begitu Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Agasta, Muhammad Agasta Harun, yang dimana Agasta tersebut itu bersekolah di MTSN Negeri 1 Palu. Sekarang dia kelas 9. Saya menspor Agasta itu, masalah pendidikannya itu sangat menspor. Kenapa? Pendidikan itu sangat penting buat anak-anak masa depan. Jadi selama ini saya mendukung dari pendidikan, dari prestasinya dia, dikarenakan apa? Prestasi itu sangat menunjang juga selain pendidikan, selain knowledge, karena dari prestasi itu dia bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu dia bisa menunjukkan kepercayaan diri sehingga dalam dunia pendidikan dia bisa mempengaruhi kecerdasannya dia. Jadi saya sudah mencoba dia itu dari kelas 7 SD sampai sekarang, alhamdulillah. Memang dia tidak terlalu berprestasi pendidikan, cuma kecerdasannya yang karena dari kepercayaan diri berprestasi tadi di dalam dunia olahraga tadi itu yang membuat saya dukung dia selalu. Alhamdulillah Agasta sekarang sudah menjadi atlet Kota Palu, yang dimana dia kemarin mengikuti Porkot. Dia seleksi bisa dapat juara 1 di under 63 kalau tidak salah. Sekarang dia akan pertandingan di bulan 11 untuk persiapan membawa Kota Palu. Doakan warga-warga Kota Palu semoga Agasta bisa menang dan tim Kota Palu bisa mendapatkan juara 1 umum di Porkot ke depannya. Amin. Terima kasih. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita madrasah hari ini. Saya Salsabila Akila Rahayu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.